Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan membahas secara singkat mengenai tafsir Mu'tazilah Al-Kasyaf karya Mufasir Al-Zamakhsyari dalam mata kuliah Studi Tafsir Madhabi yang diampu oleh Bu Wildah Nurul Islami. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri, Umirul Musyarrafah, bersama 2 rekan saya, yakni Mbak Tasya Catur Virginia dan juga Mas Muhammad Kamaluddin. Yang pertama yakni mengenai biografi Al-Zamakhsyari. Nah, nama lengkap dari Al-Zamakhsyari ini adalah Abdul Qasim Mahmud Ibnu Muhammad Ibnu Umar Al-Zamakhsyari. Tetapi biasanya juga disebut dengan Muhammad Ibnu Umar Ibnu Muhammad Al-Khawarizmi Al-Zamakhsyari. Nah, beliau ini lahir di Zamakhsyar pada hari Rabu 27 Rajab tahun 467 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Maret tahun 1075 Masehi. Beliau wafat di Jurjaniyah pada malam Arafah tahun 538 Hijriah. Nah, untuk perjalanan karir intelektual beliau itu pernah belajar bahasa dan sastra Arab, kemudian belajar logika, filsafat, dan ilmu kalam ke Bukhara. Beliau juga pernah mengikuti pengajian hadis oleh Abu Al-Khattab Al-Badar Abi Sa'idah Al-Sawfani, Abu Mansur Al-Harisi, dan mengikuti pengajian fikih oleh Imam Hanafi di Baghdad. Nah, untuk selanjutnya yakni mengenai guru serta murid dari Al-Zamakhsyari itu sendiri. Nah, Al-Zamakhsyari ini pernah berguru kepada Abu Mudar Mahmud Ibnu Jarir Al-Dabi Al-Asbani, kemudian kepada Abu Bakar Abdillah Ibnu Tolhah Al-Yabiri Al-Andalusi, kemudian juga Abu Mansur Nasir Al-Hariti, Abu Sa'id Al-Saqani, Abu Al-Khattab Ibnu Abi Al-Batar, Abu Ali Al-Hasan An-Naisaburi Al-Darir Al-Lugawi, dan lain sebagainya. Kemudian ada murid beliau yakni Al-Sayyid Abu Al-Hasan Ali Ibnu Isa Ibnu Hamzah Al-Hasani, kemudian ada Abu Al-Mahasin Abdul Rahim Ibnu Abdillah Al-Bazaz, kemudian ada Abu Umar Amir Ibnu Al-Hasan, kemudian Abu Sa'id Ahmad Ibnu Mahmud Al-Sadili, kemudian ada Abu Thohir Samad Ibnu Abdul Malik Al-Faqih, terus ada Muhammad Ibnu Abi Al-Qasim, terus yang terakhir ada Abu Al-Hasan Ali Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu A. Terus kemudian ada karya-karya di Al-Zamakhsyari itu sendiri. Yang pertama dalam bidang tafsir, beliau memiliki kitab Al-Kasyaf an Haqaiq Al-Tanzil wa Uyun Al-Aqawil fi Wujub At-Ta'wil. Kemudian dalam bidang hadis ada Al-Fa'iq fi Gharib Al-Hadis. Kemudian pada bidang fikih ada Al-Ra'id fil Faraid. Kemudian di bidang ilmu bumi ada Al-Jibal wa Al-Amkinah. Kemudian di bidang akhlak ada Mutasabih Asma Al-Ruwat, Al-Kalim An-Nabawiyah fil Mawais, Al-Nasaih Al-Kibar, An-Nasaih Al-Shighar, Muqamat fil Mawais, kitab fi manaqib Al-Imam Abi Hanifah. Kemudian di bidang sastra dan bahasa ada Diwan Al-Rasail, Diwan At-Tamtil, Tasliyah Ad-Darir, Asas Al-Balaghah, Jawahir Al-Lughah, Al-Ajnas Muqaddimah Al-Adab fil Lughah. Kemudian di bidang ilmu nahwu ada Al-Namuzaj fin Nahwi, kemudian Surah Al-Kitab Sibawai, Surah Al-Mufassal fin Nahwi. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penulisan kitab tafsir Al-Kasyaf. Kitab tafsir Al-Kasyaf ini pertama kali dituliskan atas permintaan kaum Mu'tazilah. Dalam muqaddimah tafsirnya disebutkan sebagai berikut. Mereka menginginkan sebuah kitab tafsir, dan mereka meminta saya untuk mengungkap makna hakikat Al-Quran dan semua kisah yang terdapat di dalamnya, termasuk segi-segi pentakwilannya. Dengan dorongan tersebut, Al-Zamakhsyari menulis kitab tafsir. Dalam perjalanan beliau yang kedua kali ke Mekah, banyak yang ia jumpai tokoh-tokoh yang meminta karyanya tersebut. Bahkan pemimpin pemerintahan Mekah pada saat itu, yaitu Ibnu Wahhas, bermaksud mengunjungi ke kediaman beliau
ke kediaman Al-Zamakhsyari ini hanya untuk meminta karya tersebut. Dengan kata lain, untuk mendapatkan karya tersebut. Semua itu sangat menggugah semangat Al-Zamakhsyari untuk memulai tafsirnya, walaupun dalam bentuk yang lebih ringkas dari kitab sebelumnya. Berdasarkan desakan pengikut Mu'tazilah di Mekah dan atas dorongan Al-Hasan Ali Ibnu Hamzah Ibnu Wahas ini, serta kesadaran diri sendiri, akhirnya Al-Zamakhsyari ini berhasil menyelesaikan penulisan tafsirnya ini dalam waktu kurang lebih 30 bulan. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan kitab tafsir Al-Kasyaf, yaitu tafsir dari surah-surah ini sudah sesuai dengan tartib musafi. Aspek balago, aspek nahwunya juga sangat kental. Disebutkan makiyah atau madaniyah yang dibahas, dan juga disebutkan sinonim nama surat. Terkadang menggunakan metode dialog, syair dalam penafsiran kata dalam suatu ayat, ungkapan yang singkat yaitu fi al-hadith, menyebutkan makna mufradat dulu sebelum menafsirkan. Terlebih dahulu menuliskan ayat Al-Quran dan menggunakan pemikiran rasional yang didukung oleh dalil nakli. Selanjutnya, metode dan corak penafsiran dalam kitab tafsir Al-Kasyaf. Sumber penafsirannya ini bil ra'i dengan menggunakan metode tahlili, serta corak di dalam kitab ini yaitu bercorak laun adabi wa itiqadi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Tasya untuk kekurangan dan kelebihan tafsir Al-Kasyaf. Untuk yang pertama, kekurangan terbagi menjadi dua. Yang pertama, menonjolkan prinsip-prinsip Mu'tazilah dan para ulama menilainya negatif. Yang kedua, tafsir yang dianggap menyimpang dari maksud kandungan Al-Quran. Untuk kelebihan terbagi menjadi 4 bagian. Untuk yang pertama, terhindar dari Israiliyat. Untuk yang kedua, menerangkan pengertian makna kata berdasarkan atas penggunaan bahasa Arab dan gaya bahasa yang digunakan. Yang ketiga, penekanan terhadap aspek balagho. Untuk yang contoh yang keempat, memakai metode dialog. Selanjutnya, contoh penafsiran Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 yang berbunyi wajwa yauma idin nasra ilai rabbana nasir, yang artinya wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari ini berseri-seri, kepada Tuhannya mereka melihat, yang berarti Az-Zahyari mengesimpangkan makna lahir kata nazirah melihat, sebab menurut Mu'tazilah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dilihat. Oleh karena itu kata nazirah diartikan dengan al-raja, menunggu dan mengharapkan. Sekian dari saya kembalikan